didengarkan namanya. Nah, ini kan hari baru di bulan yang baru kan? Iya, ini kan bulan April. Nah, sembari absen, katakan harapan kalian di bulan April ini ya. Harapannya. Oke, nah. Laura, yang pertama harapan. Harapan saya di bulan ini semoga nilai saya bagus. Iya, amin. Tabita. Saya tulis apa? Karena iya, bukan bisa di bulan ini. Ya. Bisa. Karen. Mas Karena. Apa harapannya? Serius anak. Bagus. Kalisa. Mandiana. Mana? Anggi. Kalila. Ini. Ada suaranya. Mira. Lebih bahagia Lebih bahagia. Diki. Datang. Alkandira. udah bahagia. Fatir. Asri. Awi. Apa harapan nak? Menyatukan Mori. Arya. Jaki. Putra. Diet. Nafis. Alkamukasa. Amel. Asia. Sasa. Sire. Nilainya 100 Ami. Adini. Selvi. Rezeki. Oke. Nah, kalian tadi sudah mengucapkan harapan-harapan kalian. Kiranya kalian bersemangat di awal yang memberikan. Harus semangat lah dari awal juga semangat gimana bisa dalam ini. Oke. Nah, materi kita selanjutnya ini adalah menyajikan tanggapan terhadap buku. Nah, tentunya kalian sudah pernah menanggapi segala sesuatu kan? Nah, contohnya kasih tanggapan sama si Brian. Nah, kamu sama kita semakin ganteng. Dalam menanggapi suatu hal harus sopan, harus gimana lagi positif seperti itu kan? Nah, kalau di media sosial pernah nggak kalian menanggapi secara negatif? Nah, kalau contoh yang tidak sekarang, sini korupsi, Sandra Dewi atau Dewi Sandra? Sandra Dewi. Nah, tentunya kita menanggapi hal positif, jangan menjadi julid seperti itu ya. Nah, gimana kalian mengungkapkan secara halus? Oke, nah itulah gambaran materi kita ini. Jadi menanggapi dengan
positif. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan teks tanggapan. Nah, teks tanggapan itu tentunya berisi penilaian terhadap suatu hal seperti ya, baik itu film, buku, novel, drama. Nah, yang mana yang pernah kalian nilai ini? Film pernah kalian review? Nah, tentunya kalau di kita itu sebelum kita menonton sebuah film ada ulasannya penilaiannya kan? Nah, kalau kalian mau nonton bioskop, kalian lihat dulu penilaiannya. Kalau kalian mau baca novel, kalian lihat penilaiannya? Tidak, langsung baca apa kalian lihat judulnya kan? Menarik atau enggak? Nah, jadi dari teks tanggapan ini orang lain dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari si karya tersebut. Nah, jadi kalau kalimat biasanya atau lebih dikenal teks tanggapan ini resensi. Nah, pernah kalian dengar resensi? Tidak juga. Jadi ini penilaian ya, menyampaikan suatu pengalaman. Nah, bahasa yang digunakan dalam menanggapi itu harus objektif dan santun. Nah, apa sih bedanya objektif dengan subjektif? Nah, objektif itu harus sesuai dengan kenyataan. Sementara kalau subjektif itu, contohnya, nah buku ini dia penulisnya teman Siawi. Nah, walaupun di bukunya ini tidak ada gambar, karena teman Siawi menilai secara subjektif bahwa buku ini bagus. Nah, jadi tidak boleh subjektif ya. Jadi penilaian harus secara objektif, iya sesuai dengan kenyataannya. Nah, harus menggunakan bahasa yang santun tentunya. Kemudian gimana sih volume suara yang bagus dalam menanggapi karya? Iya, bahasa yang halus. Coba dulu si Putra menanggapi apa ya? Bisa itu nah. Kembali terbalik. Iya, kembali itu terbalik. Mana? Itu suatu karya. Nah, tentunya dalam menanggapi suatu hal atau kalian mau menilai teman kalian, pandangan kalian harus ke arah teman kalian itu ya kan? Nah, kalian lihat teman kalian itu, jangan kalian lihat yang lain-lain punya kan? Nah, supaya orang lain itu lebih memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, ini ada contoh menanggapi buku. Nah, kalau kalian diperhatikan buku yang ada di depan kalian sendiri. Nah, sudah ada yang pernah membaca buku itu? Tapi kalian pernah membaca buku dongengnya? Iya, di mana sisinya nah? Dia bermuka merah. Bermuka merah. Dia diberi Iya. Isinya menarik atau enggak? Tidak terlalu. Bahasa. Nah, bahasanya itu ada bahasa yang mudah dipahami dan yang tidak dipahami. Biasanya kalau bahasa yang mudah dipahami itu bersifat formal, bahasa sehari-hari. Ya, aku, ya, bukan bahasa baku, ya. Nah, kemudian tampilan visual. Nah, di dalam buku itu ada enggak gambar pendukungnya? Perhatikan bukunya nah. Ada. Tidak ada gambarnya. Gambar isinya ini. Nah, ada gambarnya. Ya. Iya. Gambarnya benar atau enggak? Ada gambarnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya ini memang ada, namun berwarna hitam putih, menarik atau enggak? Ya kan, sebaiknya berwarna ya. Itulah kalau tampilan visual. Oke. Gimana ceritanya? Nah, coba dulu Laura. Tanggapi secara sopan dan efektif. Jadi ya. Gimana nak tampilannya?
Kalau dari suaranya, dari gambarnya tadi si buayanya gimana? Lucu atau gimana? Berbau. Gimana ide ceritanya? Ada mau kamu tambahin? Tidak ada. Oke, kalian mau menjadi si kancil, si kerbau atau buaya? Nah, kancil itu gimana sifatnya? Kerbau? Oke, tentunya dia tidak konsisten dengan kepribadiannya kan? Kalau buaya, gimana Putra? Buaya? Sifat buaya tadi? Dia apa? Awi? Dia udah dibohongi. Bodoh. Ya. Nah, sudah. Tentunya dalam menanggapi kita harus sopan, menggunakan bahasa yang santun. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 162. Nah, 162. Nah, semua sudah ada bukunya kan? Ya, ada buku yang mau ditanggapi. Buku yang mau ditanggapi sudah ada semua kan? Saya yang ini mana? Putra buku yang dulu. Ada bagaimana bukunya? Kenapa disimpan? Bukunya, ya. Oke. Nah, tadi kan sudah kita bahas sedikit kan? Isinya temanya itu gimana? Menarik atau enggak? Contohnya seperti di halaman 162 itu ya. Satu aja ya analisis. Kemudian bahasanya itu mudah dipahami juga. Sambungan dari sana. Kemudian gambarnya ada atau enggak? Ada. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya udahlah. Dikerjakan secara pribadi ya. Oke. Isi bahasa gambarnya. Ya. Nah, kemudian bahasanya bisa dipahami atau enggak? Nah, ini kan bisa contohnya, kakak pergi aja di luar, nggak usah nungguin aku. Nah, kan bisa dipahami kan? Atau kalau ini paham juga? Cepet kali. Ya. 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 Kayak gini. Dibuat aja secara tema yang diangkat menarik karena isinya tuh satu misteri. Jadi dalam artian ini membuat pembaca penasaran dengan selanjutnya. Temanya menarik. Sehingga itu rambut. Ya si Putra udah langsung diringkas dia buku itu. Penjelasannya sangat logis dan cukup religius. Jujurnya dari setiap bab menurut saya dapat jadi buku itu religius. Bahasa menggunakan bahasa formal atau baku dapat dipahami dengan baik, namun ada beberapa bahasa yang tidak saya pahami. Salah satunya bahasa Jawa, yang secara pribadi tidak saya pahami. Di
Di dalam buku ini juga terdapat istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tampilan visual, warna yang dipilih cukup kurang dengan warna kuning abu-abu. Namun itu perpaduan yang bagus untuk pengetahuan. Oke, tunjukkan bukunya, Nak. Judulnya adalah, bacakan, Nak. Judulnya Menipu Setan. Ulang. Saya menanggapi buku yang berjudul Hari-hari ke Hari. Hari-hari. Tunjukkan, Nak, bukunya. Kamu setelah ini siap. Isi makanan yang sangat bagus dan yang diangkat karena tidak mudah. Banyak sesuatu yang saya tidak pahami. Kelemahan buku yang tidak bergambar dan menghubungkan saat membacanya. Bahasa Inggris dipahami. Banyak kata-kata yang sulit yang saya pahami. Penulis kurang memperbaiki. Oke, berikan tepuk tangan. Agar visual tidak memiliki gambar, membuat tidak gambaran yang dilakukan. Saya mimpi aku merupakan kisah orang yang berarti banyak berkembang. Oke, berikan tepuk tangan. Isi membaca buku ini seakan dibawa untuk menghargai sesama dan menyayangi sesama, dan penjelasannya sangat-sangat detail dan menarik. Bahasa kalimat yang digunakan sederhana dan mudah dipahami dan berkaitan dengan saling menghargai. Ajaran Islam ini menggunakan sosial literasi sehingga pembahasannya mudah dipahami, warna yang diedit lembut, natural dan netral, membuat terjadi lebih mudah dan semua akan. Terima kasih. Yes. Nah, oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Nama saya Ibrahim. Gimana ceritanya pertama Saya menanggapi buku yang bernama Dari Cerita Satwa. Isi buku ini orang yang suka hewan seperti burung. Bahasa kalimat yang digunakan mudah dipahami dan membaca mudah mengerti apa yang ditulis. Tampilan visual, gambar atau di buku tersebut terdapat gambar yang memudahkan pembaca dalam membayangkan bentuk gambar. Oke, cerita satwa ya. Oke, berikan tepuk tangan, Nak. Ya, selanjutnya. Cangkir kopi di pagi hari. Buku ini akan membuat pembaca mengetahui rahasia kisah sukses, teknik manfaat, strategi marketing di inspirasi. Kisah yang dibacakan adalah orang-orang yang berangkat dari titik nadir, minus dari bawah. Sosoknya bukanlah sosok selebritis atau bintang-bintang yang biasa ditanyakan di panggung kehidupan negeri ini, tapi orang-orang yang berhasil mengubah hidupnya dan mempengaruhi ekonominya, dan pada gilirannya kesuksesan pun mendapat segalanya karena usaha yang tak pernah menyerah terus menerus. Bukan ini menyamarkan reaksi baru dalam kondisi kekosongan butuh motivasi yang beredar di pasaran.
Oke, berikan tepuk tangan untuk Putra. Isi dari buku yang saya baca adalah membaca buku ini sangat sedih tetapi banyak plot twist-nya. Temanya jasa sebuah perjuangan. Bahasa kalimat yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Tampilan gambar, penulis menggunakan gambar sehingga lebih menarik dan warnanya yang dipilih lembut, penjelasannya mudah dipahami. Halo. Saya akan membacakan isi tema, bahasa, dan lain-lain. Kita mulai dari isinya. Membaca buku ini seakan-akan memahami musik. Bahasanya kalimat yang digunakan lumayan menarik dan mudah dipahami. Temanya, musik yang menyeling dan mendalam secara menusuk hati. Pinjauan berwarna. Sehingga kita merasa bisa kayak habis putus cinta gitu ya. Terus bahasa yang digunakan itu berkaitan dengan suasana yang tenang dan tentang pikiran. Tampilannya lumayan menarik, tapi penulisnya tidak menggunakan ilustrasi jadi susah untuk membayangkannya. Gambarnya yang warna yang dipilih menarik dan berwarna sehingga pembaca tertarik untuk membaca. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Laura. Laura sangat menghayati ya buku Silent Melody-nya. Saya masih kadang tulis, saya akan membacakan ulasan tentang buku Aku Ingin Menjadi Tentara. Isi dari buku ini adalah seakan membawa kita menjelajahi seluruh Indonesia dan asal-usul tentang bagaimana adanya tentara. Bahasa mudah dimengerti karena lebih baku dan lebih bagus. Gambar tidak begitu banyak warna dan tidak terlalu mencolok. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Awi. Nah, dari tanggapan yang dikasih oleh teman kalian tentunya sudah sopan dan juga santun kan? Ada dari teman kalian tadi yang tidak menggunakan bahasa yang baik. Nah, jadi tentunya dari pembelajaran hari ini kita harus dapat menanggapi sesuatu hal dengan gimana? Dengan apa? Sopan. Sopan, bahasa yang santun. Oke, bisa kalian pahami nah materi menyajikan teks tanggapan ini? Bisa. Oke. Nah, untuk terakhir silakan lagi yang memberikan tanggapannya atas materi hari ini. Dan berdiri nah. Saja lagi Nah, jadi kita sudah menanggapi teks non fiksi kemarin kan. Nah, hari ini kita menanggapi teks apa? Fiksi. Sudah bisa kalian bedakan keduanya kan? Sudah. Jadi kalian lebih tertarik menanggapi buku non fiksi atau fiksi? Fiksi. Nah, apa alasannya? Karena seru dan menarik. Menyenangkan, dekat dengan lingkungan, apalagi Seru. gampang dimengerti, iya, sudah dimengerti, bisa dibayangkan, dan tentunya lebih cepat kalian pahami karena bahasanya kan isinya juga ada gambar-gambarnya. Nah, tadi kan ada dongeng, cerpen, novel, ada juga komik kan. Nah, tentunya kalian lebih senang untuk membaca buku-buku fiksi. Nah, tapi jangan dilupakan buku non fiksinya ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, silahkan ditutup oleh apa? Nabi ketua kelas. Doa, doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai.
pembelajaran hari ini